Siswa di Rohil diakses mengetahui Museum Sang Nila Utama. Siberiau, Bagan Siapi-api, ratusan siswa SD dan SMP di Rokan Hilir diakses Dinas Kebudayaan, Disbud Provinsi Riau melalui UPT. Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya terhadap museum masuk sekolah. Akses ini salah satunya mempermudah siswa mengetahui sejumlah koleksi yang ada. Ratusan siswa-siswi dari 10 sekolah tersebut dikumpulkan di Aula SMP Negeri 1 Kecamatan Bangko Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Kepala Disbud Provinsi Riau, Raja Yose Rizal Zen melalui Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya Provinsi Riau, Sarimin menjelaskan, tujuan dari museum masuk sekolah ini untuk memberikan pelajaran kepada anak didik tentang museum, terutama tentang koleksi-koleksi yang ada di museum. Melalui aksi ini, museum dapat menjalankan fungsinya sebagai media penunjang pembelajaran, sehingga para pendidik dan peserta didik tertarik untuk berkunjung dan memanfaatkan museum sebagai pelengkap pembelajaran mereka. Kegiatan ini sangat berdampak positif. Kita ingin memperkenalkan kepada siswa tentang apa itu museum, koleksinya serta semua hal yang terkait dengan museum itu sendiri. Museum ini bukan hanya sebagai tempat penyimpanan barang kuno. Namun museum ini adalah pusat ilmu pengetahuan yang ada di masa lalu hingga masa yang akan datang, ungkapnya, dikutip dari riaueditor.com. Katanya, kegiatan ini juga dilakukan di beberapa kabupaten, kota lain seperti Pekanbaru, Dumai, Rokan Hulu, Kampar dan Siak. Kita kemas kegiatan ini dengan menarik, di mana ada tanya jawab dan pemberian souvenir. Antusias siswa cukup tinggi, mengingat akses siswa yang jauh dari museum ini, sehingga animo anak-anak dengan keingintahuannya cukup tinggi, katanya. Ia menyebutkan, semenjak kegiatan ini dilaksanakan, animo masyarakat yang datang berkunjung ke Museum Sang Nila Utama yang terletak di Kota Pekanbaru pun mulai meningkat. Visi dan misi Museum Sang Nila Utama. Visi mewujudkan museum yang mandiri guna memajukan kebudayaan daerah sehingga tercapai kemajuan peradaban yang memiliki jati diri kebanggaan daerah, yang akhirnya akan lebih menumbuhkan persatuan bangsa. Misi membina dan mengembangkan museum sebagai upaya kepentingan penelitian dan pendidikan rekreasi. Koleksi dalam kehadiran tim Kebagan Siapi-api ini juga dijelaskan tentang koleksi yang ada di Museum Sang Nila Utama, meliputi arkeologi, biologi, etnografika, filologi, geologika, historika, keramologika, numismatika, seni rupa dan teknologika. Berdasarkan https://museumsanganilautama.com, untuk koleksi arkeologi, ada di antaranya artefak Neolitik, beliung persegi. Tampaknya objek ini bukan merupakan artefak. Indikasi bekas pengerjaan tidak ditemukan pada objek ini dan masih terdapat urat batu alamiah yang tidak ada indikasi pengerjaan. Berbentuk tipe beliung Jawa, 2A. Koleksi biologika, diantaranya beruang madu. Beruang madu merupakan jenis beruang yang memiliki tubuh paling kecil serta memiliki bulu paling pendek dan halus dibandingkan jenis beruang lainnya.
Hewan ini memiliki bulu berwarna putih kekuningan yang berbentuk huruf U pada bagian dada dan kontras dengan warna hitam tubuh. Beruang yang termasuk familia Ursidae ini termasuk salah satu binatang yang telah dilindungi undang-undang. Ukuran: beruang madu dewasa memiliki panjang tubuh mencapai 1,4 meter dan bobot antara 50 sampai 65 kg. Habitat beruang madu hidup di hutan hujan tropis Asia Tenggara. Dan di Indonesia sendiri jenis beruang ini hidup di hutan-hutan tropis Pulau Sumatera dan Kalimantan. Beruang madu tidak memerlukan masa hibernasi seperti beruang lain yang tinggal di wilayah 4 musim. Perilaku: beruang madu hidup secara soliter dan aktif mencari makan pada malam hari, nokturnal. Makanan beruang madu adalah hewan omnivora atau pemakan segala. Makanan kegemaran beruang ini adalah madu. Untuk mendapatkan madu tersebut, beruang madu menggunakan cakarnya untuk merobek sarang lebah yang dijumpainya. Perkembangbiakan: beruang madu berkembang biak dengan melahirkan anak dan biasanya anak yang dilahirkan berjumlah 2 ekor. Koleksi etnografika, di antaranya keris. Bentuknya panjang, pipih, runcing pada ujungnya dan tanpa lok. Ulunya berlikuk dan berigi 6 dengan hiasan ukiran motif bunga dan kelok paku. Pada bagian pangkal mata dengan ulu terdapat lilitan dari kuningan sebagai penguat mata keris tersebut. Sarung: pangkal sarung menyerupai tanduk. Pada bagian atas badan terdapat hiasan ukiran dengan motif kelok paku dan bagian bawah polos. Fungsi: sebagai senjata yang dipergunakan untuk membela diri dan juga sebagai pelengkap tubuh dalam berpakaian adat. Ukuran: P mata keris sama dengan 48 cm, P ulu keris sama dengan 40 cm, L mata keris sama dengan 2 cm, L ulu keris sama dengan 4 cm. Asal: Tapung Kanan, Kampar. Koleksi filologika. Di antaranya fikih. Bahan: kertas. Ukuran 32,6 x 21 cm. Tempat perolehan: Kuok, Kabupaten Kampar. Uraian: teks naskah ditulis di atas kertas produk Eropa yang berwatermark CONCORDIARESPARVAECRESCUNT, dengan countermark VDL dan N Panekuk serta kertas berwatermark Arms of Middelburg and Zeeland. Aksara yang digunakan dalam naskah ini adalah aksara Arab dan bahasa Arab. Teks naskah ditulis secara recto verso atau dua sisi halamannya ditulisi teks. Recto merupakan sisi awal dan verso sebaliknya. Jumlah halaman 548 halaman, dengan setiap halaman berisi 15 baris tulisan dan pada beberapa halaman terdapat hamis, catatan. Penulisan teks tidak menggunakan harakat dan tidak memiliki nomor halaman. Namun pada setiap halaman verso pada bagian bawah sebelah kiri terdapat kata alihan, catchword. Teks ditulis menggunakan tinta warna hitam, namun ada sebagian ditulis dengan tinta warna merah yang digunakan untuk menulis hal-hal penting, rubrikasi antara lain seperti kata, Wa'allahu a'lam. Kitabu, Wa'allahu a'lam fasilun, Albab, An-Niyah, Kultu, Fasolum, Alim, Al-Qomas, Ahadal dan Fasal dan lainnya. Teks kalimat awal naskah tertulis, Al-Dainain bi Al-Ahhar Bilarit Ai.
Wa altani birit, ahuma. Wa altalit birit ai ahadihima. Wa al-rabi, li iskat i. Sedangkan pada bagian kalimat akhir tertulis afde, al-wa alahu a'lam. Wa sartuhu al-waqt ila al-subfa min nis, f-alail wa yasun muas, inan li al-masjid, yuas, in wahidan kabel al-fajr wa akhar badah. Naskah ini berisi pembahasan tentang rukun haji dan rukun umroh, wudu, salat wajib, sujud syahwi, salat jenazah, kurban, akikah, zakat binatang ternak, pernikahan, salat Jumat, salat qashar, jamak, salat sunnah, syarat salat, azan dan ketentuan menghadap kiblat, perlakuan yang baik kepada budak, pembebasan budak ketika sang pemilik dalam keadaan sekarat. Percampuran antara praktik kitabah, budak mukatab, yang rusak dan yang benar. Naskah ini diperkirakan dibuat pada awal abad ke-19 Masehi. Koleksi geologika, diantaranya diorit. Bentuk tidak beraturan. Fungsi, sebagai bahan baku perhiasan dan bangunan. Asal, Dinas Pertambangan Provinsi Riau. Koleksi historika, diantaranya nisan, laki-laki. Bentuk, bulat pada bagian atas berpunat. Pada sekeliling dinding nisan ini bermotif bunga dan daun yang timbul. Bagian bawah nisan ini bermotif garis-garis yang timbul. Warna nisan ini coklat kehitam-hitaman. Fungsi, untuk menandakan makam seseorang agar mudah mencarinya. Ukuran, T sama dengan 90 cm, D atas sama dengan 69 cm, D bawah sama dengan 37 cm. Asal, Pekanbaru, Pasar Bawah. Koleksi keramologika, diantaranya, cepuk bertutup. Bentuk, bulat bertutup, berwarna putih polos pada bagian tutup terdapat hiasan motif awan-awan yang dibuat dengan teknik gores. Fungsi, dipergunakan sebagai tempat bedak atau obat. Ukuran T sama dengan 8,7 cm, O sama dengan 5,5 cm. Diproduksi di Cina masa dinasti Qing pada abad ke-19 Masehi hingga awal ke-20 Masehi. Koleksi numismatika, diantaranya, uang kertas Rp100. Berbentuk persegi panjang dengan gambar utama sisi bagian depan adalah seekor tupai dan gambar utama sisi bagian belakang adalah Istana Bogor. Uang kertas emisi 1957 ini termasuk dalam seri hewan dan memiliki nomor seri 100GK89009, pengaman tanda air Pangeran Diponegoro serta ditandatangani oleh Mer. Syafruddin Prawiranegara selaku Gubernur Bank Indonesia dan oleh TRB. Sabarudin selaku Direktur Bank Indonesia. Uang kertas ini mulai diedarkan pada tahun 1957 dan ditarik kembali dari peredaran pada tahun 1965. Fungsi, digunakan sebagai alat tukar yang sah. Ukuran, 158 mm x 81 mm. Asal, London, Inggris. Koleksi teknologika, diantaranya, radio. Bahan, kayu, kain, plastik dan porselin. Bentuk, persegi panjang. Bagian depan terdapat 2 buah bulatan punat yang terbuat dari plastik untuk mencari frekuensi dan suara. Di bagian bawah pemutar frekuensi terdapat 8 buah channel. Merek radio Sigef Grid terdapat 4 buah kaki rendah. Fungsinya, informasi dan hiburan. Ukuran, L sama dengan 62 cm, T sama dengan 43 cm. Masih banyak lagi koleksi yang diperkenalkan. Sehingga membuat siswa I di Rokan Hilir menjadi semangat dan ingin berkunjung ke Museum Sang Nila Utama. Advertorial, riaueditor.com /No Priyo Sandi